untuk ngerekam. Jadi nggak usah khawatir jika ada keperluan apa segala macam bisa ditonton hasil rekamannya. Ya saya rasa itu saja ya. Sambil menunggu Pak Sisko dan Pak Rizky tadi beliau jalan juga pulang. Jadi mungkin dalam waktu sebentar lagi beliau akan hadir. Baik, jadi saya rasa untuk menyingkat waktu kita waktunya 20 sampai 30 menit ya Ustadz ya. Jadi saya persilakan Ustadz Abu Omar untuk membawa majelis kita ini. Saya rasa itu saja dari saya. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallahu khair Pak Ketua atas kesempatan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jemaah, kita sambung kembali pelajaran kita insyaallah. Sebelumnya kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi thalabil ilm pada yang baru bergabung. Masyaallah, ya bahagia sekali hati ini melihat ghairah para jemaah untuk menyambut bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baik sambutan ya, dengan memberikan nuansa berjalan kaki, pergi dan pulang ke masjid. Masya Allah, ini suatu perkara yang besar di sisi Allah insyaallah ta'ala, karena Rasulullah SAW bersabda, kullu khutwatin yakhtuha ila shalah yuktab lahu biha hasanah. Ya, setiap kali langkah menuju kepada tempat sholat atau masjid akan dicatat satu kali langkahnya itu sebagai hasanah, ya. Wa yumha anhu biha sayyi'ah, dan satu langkahnya lagi itu adalah untuk menghapus dosa. Masya Allah, semoga semangat ini terus berlanjut hingga kita mendapati hadiah besar dari bulan ini, yakni malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Naam, kita langsung saja Bapak-bapak sekalian menyambung urutan daripada huruf hijaiyah yang telah kita hitung urutannya ya. Pada pertemuan lalu kita masuk kepada huruf tha ya, thaun kalau anda tidak salah. Soh ikhwah, betul ya, sahih, thaun ya, thaun ya. Kita telah membahas ya bagaimana contoh penyebutan dari bahasa Arab atau dari sisi lughah ya, dan contoh penyebutan tha di dalam ilmu tajwid ya, karena keduanya ini berbeda ya. Adapun yang pertama tidak diwajibkan mengenai sifat huruf dan membacanya secara cepat ya, dalam bahasa Arab ya. Ta'un sa'lab soda dajajah wa makir waqtal hajah ya. Adapun pada saat pembacaan dengan ilmu tajwid maka harus membacanya dengan tartil ya, yakni kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tartil adalah membaca dengan pelan ya, dalam tanda kurung sesuai dengan ilmu tajwid ya. Kemarin contoh suratnya adalah tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Baik. Baik, kita beralih kepada screen ya, insyaallah, untuk membahas huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya adalah apa dari bapak-bapak sekalian? Adalah jim. Ya. Jim di dalam penyebutan mukhatta'ah ya seperti itu, jim. Namun secara penyebutan hija ya atau pengejaannya adalah jimun. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap huruf-huruf hijaiyah ya yang diismiyahkan, maksudnya yang disebutkan dia memiliki nama, maka harus ada un-un-unnya ya. Dan ini tidak berlaku hanya huruf hijaiyah, pada seluruh benda di dalam bahasa Arab harus ada un-un ya, untuk mengetahui bahwa ini adalah isim ya, atau kata yang memiliki nama ya, kata sebuah nama ya, un-un ya. Termasuk nama orang juga, Muhammadun, Zaidun ya, Umarun
atau Utsmanun, ya. Nah, ini dengan un. Baik. Untuk penyebutannya di dalam lughah sesuai dengan syair yang kita sepakati, jim untuk jamalun. Ya, jamalun apa ini? Adalah unta. Ya. Jimun jamalun fis sukhra mithla safinah fawqal ma. Ya. Jimun jamalun fis sukhra mithla safinah fawqal ma. Yang artinya adalah jim adalah jamal untuk jamal, ya, di padang pasir, fis sokhra, ya. Fis sokhra, ya. Ini penyambungan dengan alif lam seperti ini berarti maknanya kemarin apa, satu frasa, ya. Fis padang pasir, fi adalah penyebutan preposisi, ya, dalam bahasa Arab, fi, kemudian as-sokhra adalah nama tempat, ya, yakni di sini padang pasir. Fis sokhra jamalun fis sokhra mithla safinah. Safinah ini apa? Kapal. Mithal ini sama seperti bahasa Indonesia. Sama seperti bahasa Indonesia, mithal, ya, seperti. Nah, kita mengadopsi bahasa mithal ini dari bahasa Arab, ya. Mithla safinah fawqal ma. Fawqal ma. Ya, di atas air. Seperti kapal di atas air. Jadi perumpamaan unta-unta ini yang berjalan di padang pasir seperti kapal di atas air. Begitu kokohnya dia melewati gelombang padang pasir. Seperti itulah, bagaikan kapal-kapal, ya, yang berada di lautan. Kira-kira seperti itu maknanya. Baik, Anda akan contohkan sekali lagi, kemudian akan diikuti oleh para peserta sekalian. Mohon untuk dibuka mic-nya. Intahaitum ya jemaah. Jimun jamalun fis sokhra mithla safinah fawqal ma. Baik, tafadhol. Jimun jamalun fis sokhra mithla safinah fawqal ma. Ahsan, barakallahu. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Kita pergilirkan, ya. Seperti biasa, satu orang menunjuk yang lain, ya. Dari ketua, ya. Baik, tafadhol. Baik, saya dulu, ya. Nanti saya tunjuk. Biasa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jimun jamalun fis sokhra misla safina fawqal ma. Mumtaz, barakallahu fiik. Insyaallah. Silakan Opung. Fadhal Opung. Ya. Jimun jamalun fis sarah misla safinah fawqal ma. Ahsan. Barakallahu safinah fawqal ma. Silakan diajak yang lain. Pak Rahma, silakan. Masya Allah. Jimun jamalun fis sokhra mithla safinah fawqal ma. Mumtaz, barakallahu fiik, Pak Rama. Masya Allah. Silakan ditunjuk temannya. Pak Sultoni, silakan. Allahumma barik laka fih. Kayaknya Pak Rama ini senang banget Pak Sultoni. Hah? Silakan Pak Sultoni. Fadhal Pak Sultoni. Jimun jamalun fis sokhra mithla safinah fawqal ma. Mumtaz, murtafi. Ini yang paling kita inginkan, ya. Halo. Dengan intonasi. Masya Allah, karena bahasa Arab ini dekat dengan bahasa sastra, ya, dia menggunakan intonasi. Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak Sultani. Jimun jamalun Nggak disarankan menggunakan intonasi seperti ini. fis sokhra mithla safinah fawqal ma. Lanjut, ya. Silakan ditunjuk jemaah yang Ya, Pak Agung. Ya. barakallahu fiik. Pak Agung. Jimun jamalun fis sokhra mithla safinah fawqal ma. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini intonasi reporter nih, nampaknya nih, Masya Allah.
Reporter sepak bola. Aceh. Betul. Basit. Aywa, Pak Basit. Baik, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Jimun jamalun fis sahra misla safinah fawqal ma. Mumtaz Murtafi. Masya Allah. Senang Oh, sekali nih mendengar intonasinya. Masya Allah. Seperti orang dari Madinah ini. Ya. Ya, tanggapnya. Dia mantan penyanyi Rama Gambus memang. Barakallahu fiik. Fadol, silahkan mengajak satu lagi daripada peserta yang hadir. Pak Hamid. Oh. Coba Pak. Tafadhol, Pak Hamid, Masya Allah. Pak Ponco. Di unmute kali, unmute. Di unmute, Pak. Sorry. Ya. Jimun jamalun fisakhro misla safina fauqal ma. Ahsan, barakallahu fiik. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair. Silahkan ditunjuk teman seperjuangannya, Pak. Insya Allah. Ini saya lihat. Ini ada Pak Rizky ya? Jimun jamalun fis sahra misla safinah fawqal ma. Ahsan, mumtaz, barakallahu fiik. Silahkan ditunjuk lagi. Masih ada? Saya lihat Pak Arman. Pak Arman belum nih, Pak Arman. Masya Allah. Pak Arman. Jamalan. Padahal tadi lagi nyiapin cendol nih Pak Rizky. Masya Allah. Masya Allah. Saya coba ya Ustaz. Baik, tafadhol Pak Arman. Min fadlik. Jimun jamalun fis sahra misla safinah fawqal ma. Ahsan. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Silakan ditunjuk yang belum Pak dapat Sisko nggak ada ya Pak? Pak Sisko nggak ada Pak Sisko. Ada. Baru masuk dia. Baru masuk dia. Baru masuk langsung ditembak. Baru masuk langsung ditembak. Ini baru selesai sahur kayaknya. Masya Allah, Masya Allah. Sahur bubur tadi depan masjid. Sahur bubur. Habis sholat subuh langsung sahur. Ayo Pak Sisko baca. Tafadhol, Pak Sisko. Assalamualaikum. Baca apa? Oh ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Baik, tafadhol min fadlik, Pak Sisko. Iqra. Nah, tadi contohnya belum didengar, Ustaz. Naam. Baik. Karena kita makan bubur ya. Baik. Sampai rumah Allah memanggil pula. Aduh, ya Allah, Afwan. Pak Sisko. Mesti ada tomatnya tuh di bibir itu. Cabe. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Baik, anak contohkan untuk Pak Sisko dalam pembacaannya. Jim untuk jimun ya. Jimun jamalun fis sakhra mithla safinah fawqal ma. Jimun jamalun fis sakhra mithla safinah fawqal ma. Mumtaz Murtafi. Masya Allah. Dengan intonasi akan mendapat nilai Mumtaz Murtafi. Barakallahu fiik. Insya Allah. Selanjutnya. Sudah selesai. Tadi Papi nyimak kan? Oh, baik. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum ajma'in. Ikhwah. Nyimak. Oh, Nah, Papi. Jangan makan, Pak. nyimak tapi dihidupin dong videonya. Masya Allah. Nampak nih wajahnya. Baik. Ustaz, mau tanya dong. Naam. Silakan, Kan? Pak. Jamilun fis sakhra, ya kan? Setelah Nah. huruf shad itu huruf apa, Ustaz? Itu ada huruf hamzah. Apa? Oh, ini ya. Itu. Ini ha. Ya. Haun. Hak kan? Haun. Nah. Hak, tapi kalau ada bacanya sakhra ya, bukan sakhara ya. Ini shot. Oh, afwan. So. Afwan. Ini kho. Anda lupa menambahkan titik. Ya. Oh, Sokh. itu dia. Nah, Oh, ya benar ya. Iya, ini seharusnya kho ya. Sokhro. Ya. Ila sokhroti, ya di dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan di sini adalah sokhro. Ya. Ila sokhroti. Harusnya ada kho ini. Jazakallah khair.
nanti akan kita perbaiki tulisannya ini Pak, Insya Allah. Ini harusnya ada Siap, titik siap. pas. Ya, Ya. barakallahu fiik. Teliti Baik. sekali Pak Rizky ya, Masya Masya Allah. Allah. Transliterasinya juga sih Ustaz. Naam. Sah, itu sah kan. Harusnya ada Naam, haknya. barakallahu fiik ya, Masya Allah. Ini jazakallah khair jemaah ya atas bantuan untuk mengkoreksinya. Mudah-mudahan nanti pada saat setelah kita selesai membahas ini akan Ana bagi-bagikan ini ya buku ini kepada para peserta sekalian dengan cuma-cuma ya untuk diambil ibrahnya insyaallah taala. Ya, jadi kita perlu juga ini ketelitian dari para jemaah sekalian. Mudah-mudahan dengannya mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada pada penulisan buku ini. Fajazakumullahu khair. Baik, kita mulai belajar Pak ya yang namanya harfun jar ya. Ana akan mulai masuk yang disebut dengan harfun jar atau huruf-huruf jar. Huruf jar. Jar di dalam bahasa Arab adalah huruf yang terseret, yang menyeret huruf yang lainnya. Ya. Kalau sudah dimasukin huruf jar ini, maka nama yang tadinya un bisa jadi in. Atau yang nama yang tadinya jadi u karena ada alif lam ya. Jadi un itu akan hilang kalau ada alif lam. Jadi kalau ini kita katakan ya, tanpa alif lam, namanya adalah sokhro'un. Sokhro'un. Ya. Kalau dengan alif lam, as-sokhro'u. As-sokhro'u. Unnya jadi hilang. Karena unnya dipinjamkan ke depan sebagai huruf yang definite dalam bahasa Inggrisnya, huruf yang bisa didefinisikan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan alif lam ma'rifah, lam ta'rif. Ya, alif lam ma'rifah. Ya, ini berarti sudah diketahui apa namanya sokhro yang mana ini. Nah, padang pasir yang mana ini sudah diketahui. Ya. Nah, jadi kalau sudah ada alif lam berarti yang hilang apa Pak? Un hilang. Jadi u. Ya, ini pelajaran pertama. Kemudian kalau dalam bahasa Arab ada fi ini ya salah satu daripada huruf jar ya. Min, ila, an, ala, fi, bi, lika ya. Atau rubba ya atau ka ya ini akan mengubah pola baris akhir yang dikatakan i'rab. Ya, ini ilmu nahwu. Ya, jadi kita mempelajari sintaksis nanti insyaallah taala ya di dalam bab keempat kita Lughatul Arabiyah, bagaimana bahasa Arab ini bisa dijadikan bahasa yang paling teliti sekali terhadap satu sintaks kalimatnya ya. Jadi kalau sudah fi pasti di akhir daripada kata pertama ini pasti i, wajib i. Misalnya fi disambung dengan Allah ya, maka yang tadinya Allahu jadi fillahi. Nah, apapun yang terjadi dalam Quran pasti i. Nah, ini mohon dicamkan. Kalau sudah ada fi akan menjadi i. Kata yang di depannya ini. Nah, di sini kita akan membaca fis sokhro'i. Nah, namun dalam berbahasa Arab ya, berbahasa Arab kalau sudah dia satu frasa seperti ini boleh langsung diwakufkan. Fis sokhro. Ya, nggak perlu kita baca baris akhirnya. Ya, untuk memudahkan kita. Ya, tapi kalau ingin diwasolkan fis sokhro'i mithla safinah fawqal ma, seperti itu. Ya. Nah, kita akan mulai teliti ya Pak ya. Insya Allah mulai dari sekarang mana saja huruf-huruf jar. Apa tadi namanya Pak? Huruf jar adalah huruf yang menyeret huruf lainnya. Naam, menyeret ya. Jadi kalau jar ini kalau bisa dikatakan juga menghina dalam bahasa Arab. Nah, aku telah dijarah ya. Tapi dalam ilmu agama jarrah ini tidak semata-mata menghina, bisa jadi menjelaskan kesalahan. Nah, jarrah ya, jar dia diseret kepada huruf yang setelahnya. Ya. Kemudian selain daripada huruf jar, kalau misalkan dia dua kata ya yang dijadikan satu atau kita katakan dia frasa
dia juga akan mengubah kata keduanya menjadi i. Ya, kalau ada perubahan kata tadi ya, ini perubahan huruf-huruf yang mempengaruhi itu ada dua aja. Apakah dia menjadi i atau dia menjadi a? Nah, dalam bahasa Arab itu aja Pak. Huruf asal u ya, u atau un. U atau un ini akan bisa berubah. Apakah dia menjadi i atau a? Nah, kalau dia menjadi i berarti ada hubung kait dengan huruf sebelumnya. Nah, ini mohon diingat. Setiap dia i di dalam bahasa Arab itu sementara ini secara global kita maknain biar gampang ya. Setiap maka dia mempunyai hubung kait dengan huruf sebelumnya. Nah, ini kalau disebutkan fauqal ma'i. Fauqal ma'i. Ini karena dia satu frasa. Satu kata yang memiliki arti yang tidak bisa dipisahkan. Ya, fauqal ma'i. Seperti kemarin kita contohkan ada qolamun, ada ustadzun digabung jadi qolamu ustadzi. Ya, menjadi satu frasa baru dia. Naam, barakallahu fiik. Kita akan mulai fokus kepada huruf jar. Sekarang kita masuk kepada pengenalan daripada huruf ja, huruf jim, ya jimun, ya di dalam penyebutan tajwid. Ya, mohon diperhatikan, jim ini adalah huruf yang jahar dan syiddah. Kemarin apa Pak rumusnya? Kalau jahar dan syiddah, dia akan menjadi qalqalah. Ini syarat. Ya, ini rumus. Ya, huruf udah jahar bahwa syiddatun, ya, bahwa qalqalah. Ya. Kalau dia jahar dan syiddah pasti qalqalah. Ini rumus. Nah, anak akan contohkan jaji jujaj. Jaji jujaj. Ya, jaj ini yang menjadi qalqalahnya. Jaj. Ya. Jaji jujaj. Sedangkan contoh suratnya adalah ja'at sakratul mauti bil haqq. Ya. Ja'at sakratul mauti bil haqq. Baik. Ana akan ulangi sekali lagi, kemudian akan diikuti oleh para peserta sekalian. Jaji jujaj. Ja'at sakratul mauti bil haqq. Sakratul mautil haqq. Sekali lagi, ada yang masih salah. Sakratul mauti bil haqq. Mauti bil haqq ya. Baik. Ja'at sakratul mauti bil haqq. Sakratul mauti bil haqq. Barakallahu fiik. Lihat di sini Bapak-bapak sekalian, kaidah yang barusan kita jelaskan ya. Sakratul mauti. Nah, ini masukkan kaidahnya ya. Sakratul mauti berarti ini satu frasa. Ini satu frasa atau dalam bahasa Arab. Mungkin ada yang pernah belajar bahasa Arab di sini, Bapak-bapak sekalian, pernah mendengar ya yang diistilahkan mudhof, mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih. Nah, inilah dia ya. Ini yang dimaksud dengan frasa ya. Sakratul mauti bil haqq. Ini dia menjadi satu kata. Ya, yang artinya adalah ja'at sini adalah kata muannas. Nanti setelah kita mencari seluruh huruf jar, ya mungkin ada 2 atau 3 huruf ke depannya, kita akan mulai memisah-misah nanti mana yang muannas, mana yang muzakkar. Maksudnya adalah mana yang feminim, mana yang maskulin. Nah, ini satu kaidah yang cukup rumit dalam bahasa Arab ya, dan menambah keindahan dari literatur bahasa tersebut adalah memisahkan feminim dan maskulin pada seluruh nama yang ada. Nah, ini dia bedanya nih Pak. Kalau bahasa Indonesia tidak ada sama sekali. Tidak dipakai sama sekali maskulin dan feminim dalam berbahasa kita. Ya feeling aja. Menyebut misalnya ini Zubaidah nih, misalnya gitu kan. Ah, ini berarti udah pas feminim gitu kan. Tidak ada Zubaidah mengambil sendal
dengan Ali mengambil sendal sama aja. Ya, tapi dalam bahasa Arab berbeda. Kalau sudah disematkan dengan sebuah kalimat maskulin, maka setiap perbuatannya akan maskulin terus. Nggak mungkin dia dicampur dengan feminim. Begitu sebaliknya. Kalau sudah disematkan dengan feminim, maka seluruh perbuatan yang atau kata kerjanya, verbnya, atau dikatakan dalam bahasa Arab fi'ilnya, akan seterusnya feminim. Gitu. Ya, kenapa ini feminim? Karena yang disebut adalah ini yang feminim. Nanti kita akan jelaskan ya bagaimana feminim dan maskulin. Kalau maskulinnya bentuknya adalah ja'a. Ja'a, tidak pakai ats. Ja'a. Nah, ja'a ini maksudnya adalah datang. Ya, datanglah sakaratul maut dengan kebenaran itu, dengan sebenar-benarnya, boleh diartikan juga seperti itu ya. Tapi di sini lebih tepat kita artikan secara letterlet ya, yakni dengan itu di sini ada huruf jar. Bi ini adalah huruf jar juga ya. Bil haqqi, berarti ini baris akhirnya adalah i. Bil haqqi. Naam. Datanglah sakaratul maut dengan benar atau dengan sebenar-benarnya. Itu Anda masukkan di sini karena adanya alif lam. Jadi setiap yang ada alif lam itu maksudnya itu atau yang. Ya, agar bisa difahami, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan the. Ya. Ya, the. Ya, bil haq berarti the truth, ya. With the truths. With the truths. Misalnya seperti itu. The. Ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan daripada ikhwah sekalian mengenai pembahasan kita kali ini huruf jim atau disebut dengan jimun. Ustaz. Jimun. Ustaz. Nah, itu mungkin nggak sakratul mauta? Kenapa harus mauti? Bagaimana? Mungkin nggak itu mauta, bukannya mauti? Mauta bil haq. Bisa dibuat mauta, ya. Tapi artinya nanti beda. Sintaksnya akan berbeda. Kalau ada, baik, barakallahu fiik. Kalau misalnya kita berikan dia fathah ini untuk segala sesuatu yang bisa ditanyakan. Misalnya Ana mengambil ya, Ana mengambil pulpen. Apa yang Anda ambil? Yang Anda ambil adalah pulpen. Maka pulpen itu pasti harokatnya A. Akhadha ustadzun qalaman. Udah bukan qalamun lagi. Itu maksudnya apanya yang sekarat? Yang sekarat maut. Ini tapi nggak nyambung kalau di sini. Ja'at sakaratul maut. Telah datang sekarat. Apa? Sekarat itu jadi apa? Jadi maut, kan? Tidak nyambung. Nah, tidak menyambung karena mereka ini diciptakan untuk menjadi frasa ya. Sakaratul maut maksudnya adalah ya satu penjelasan dari sekarat. Sekarat apa ya? Sakaratul maut, seperti itu. Bukan untuk menjelaskan sekarat dengan cara maut atau dengan cara yang lainnya gitu, tidak. Nah, ini kalau ada baris atas berarti bisa dijelaskan. Ya. Sesungguhnya Allah, innallaha. Sesungguhnya apa sesungguhnya? Ya Allah sesungguhnya. Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Misalnya gitu. Apalagi contohnya? Yang memiliki AA ya. Innal kitabah. Apa tuh? Innal kitabah. Innal kitabah fujjari lafi illiyin. Innal kitab, sesungguhnya kitab itu, ya, sesungguhnya apa yang sesungguhnya, benar-benar sungguh-sungguh adalah kitab itu. Nah, seperti itu. Nggak bisa disebut innal kitabi. Berarti kalau innal kitabi ini milik innal. Nah, ini tidak nyambung dalam segi literasi. Innal kitabi nggak nyambung. Innal kitab pasti dia inna menjelaskan apa? Ya, sesuatu yang bisa dijelaskan dalam bentuk sintaksis. Insya Allah kita akan bahas apa ya, memperinci sintaks dalam bahasa Arab ya, atau dalam sebuah kalimat ya. Karena dalam sebuah kalimat maupun diberikan
bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau seluruh bahasa yang lain, sintaksnya sama sebenarnya. Ya, sintaks itu akan sama, insya Allah Taala. Ya, ini akan, masya Allah, bagus sekali pertanyaan ini Pak Sultan. Ya, kalau AA dia akan berdiri sendiri. A itu sebagai jawaban yang berdiri sendiri, bisa dipisah. Nah, itu dia bisa dipisah dari kata sebelumnya. Kalau dia U, ya insya Allah Ta'ala nanti kita bahas ya. Kalau dia U, itu berarti kata yang diangkat, pembicaraan yang diangkat. Ana memulai pembicaraan itu dengan U dulu biasanya. Nah, dengan U dulu. Kalau dia sebuah nama ya. Insya Allah akan kita perdetail nanti pada saat berbahasa. Ini kita pelan-pelan, Bapak-Bapak sekalian. Karena Anda tahu mempelajari bahasa Arab ini di awal-awal cukup rumit dalam memahami bagaimana literasi bahasanya, keteraturannya. Tapi pada saat sudah paham, Masya Allah. Ini amat sekali. Ya, bagi yang menghafal Quran, apalagi ini akan membantu sekali. Baik. Ada pertanyaan lain dari ikhwah seputar huruf ini? Atau seputar penjelasan di dalamnya? Atau ada yang sudah hafal syairnya? Belum. Masya Allah. Belum. Baik. Insya Allah Ta'ala besok ya, kalau kita tidak membuka pembukaan yang lebih dalam lagi, kita akan contohkan kembali syair ya di dalam Arif Arnab ini. Kita sebutkan namanya syair Arif Arnab yang sangat masyhur ini. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, barakallahu fikum ajma'in, Anda cukupkan pembelajaran sampai di sini. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan atau masih menyangkut, boleh menjapri kita di grup. Insyaallah Ta'ala akan kita jawab semampunya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ditutup dulu Ustaz itunya, screen-nya. Baik, baik Bapak-bapak. Saya rasa hari ini kita sudah mempelajari huruf jim. Insya Allah besok kita akan mempelajari huruf H. Ya. Insya Allah. Ada yang ingin saya sampaikan mengenai kelas tasin ini. Nanti mungkin saya akan diskusi lebih dalam lagi dengan Ustadz Abu Omar mengenai kelas tasin dasar lanjutan. Jadi selanjutnya setelah Ramadan ini, kita akan tetap di dalam satu WA group, menurut saya ya. Lalu kita bikin pertemuan, selalu kita infak di dalam grup juga. Tetapi nanti akan saya tandai pertemuannya, umpamanya tahsin dasar ataupun tahsin lanjutan gitu. Kebetulan di sini ada Pak Ponco ya. Jadi maksud saya tahsin dasar itu nanti mungkin saya akan tetap buka, siapa yang ingin ikut, Opung ingin ikut, Pak Rama ingin ikut, nggak apa-apa. Tapi kita tetap mulai dari awal lagi gitu. Mahrujul huruf, surat-surat Anas, surat-surat Kul ya, kita mulai dari awal lagi. Nah, ini saya mohon kehadiran Pak Basit, Pak Ponco, dan Pak Rizky, supaya untuk mengimbangin nanti pembelajaran yang sudah berjalan. Tetapi kalau nanti pas kelas lanjutan dibuka dalam pembelajaran bahasa Arab, ikut gabung, monggo silakan gitu loh. Jadi bisa nanti akselerasinya bisa pas. Dan yang sudah advance mau ikut kelas yang dasar lagi, mau ngulang, ingat-ingat lagi mengenai marujul huruf, silakan gitu. Jadi kita tetap di dalam satu halakoh ini, majelis ini tetapi nanti pembagiannya ini akan kita sepakatin untuk yang tahsin dasar hari apa enaknya gitu. Nah, ini terus untuk yang kelas lanjutan hari apa enaknya. Jadi ya selama ini kan kita hari ini ya, hari Sabtu ya, Sabtu pagi ya. Nah, ini bagaimana? Apakah mau Jumat Sabtu? Karena kalau hari Minggu memang Ahad memang saya nggak bisa karena ada tahsin keluarga juga pagi-pagi bersama Ustadz Abu Omar juga. Jadi kalau mau dibuat Jumat Sabtu, Jumatnya tahsin dasar, Sabtunya tahsin lanjutan bisa. Nah ini nanti kita sepakatin waktunya, kita bicara dalam grup. Ya, saya rasa itu saja, Bapak-bapak semuanya. Mohon maaf, waktunya sudah jam 7. Mungkin ada lagi lanjutan acara Bapak-bapak sekalian. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka. Baik, itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima kasih semua. Nur. Terima kasih semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.